Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran untuk mata kuliah desain pendidikan PAI yang beranggotakan 3 orang. Saya Ferry Setiawan, yang kedua ada Hasan Mahdi Al-Kajiri, dan yang ketiga ada Muhammad Arifin. Pada perkuliahan desain pendidikan kali ini kami mendapatkan tugas untuk menerangkan tentang masalah-masalah dalam belajar dan cara mengatasinya. Adapun latar belakang pada pembahasan kami saat ini tentang masalah-masalah belajar dan cara mengatasinya, yaitu masalah merupakan ketidakpastian atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan atau sesuatu yang dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuannya. Masalah dapat muncul di mana saja, tak terkecuali dalam ataupun ketika kita belajar. Tugas utama seorang guru adalah memberikan pembelajaran kepada siswa. Ini berarti bahwa bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar. Namun ada kalanya di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sering ditemukan masalah-masalah yang berkenaan dengan belajar yang dapat dialami oleh hampir semua siswa. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa tersebut apabila tidak segera diatasi atau ditangani, tentunya akan menghambat proses belajar siswa dan akan berdampak pada pencapaian dan tujuan dari belajar itu sendiri. Untuk rumusan masalah pada pembahasan kami kali ini, yang pertama, apakah pengertian masalah belajar? Yang kedua, apa sajakah jenis-jenis masalah belajar? Yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab masalah belajar? Dan yang keempat, bagaimana langkah-langkah penanganan masalah belajar? Untuk tujuan kami membahas tentang masalah-masalah dalam belajar dan cara mengatasinya ini, yang pertama kami memiliki tujuan, yaitu mendeskripsikan pengertian masalah belajar. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis masalah belajar. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab masalah belajar. Dan yang terakhir, mendeskripsikan langkah-langkah penanganan masalah belajar. Untuk pengertian masalah belajar sendiri, menurut Priyanto 1985, yaitu mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Menurut Gary dan Kingsley tahun 1970 halaman 15, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti yang luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek ataupun latihan. Nah, pengertian masalah belajar sendiri dapat disimpulkan, yaitu masalah-masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid atau siswa yang dapat menghambat kelancaran proses yang dilakukan baik individu ataupun kelompok untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan. Ini saya akan menyampaikan poin-poin berkaitan dengan jenis-jenis masalah belajar. Poin pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Kemudian yang ketiga diantaranya juga siswa
yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, dalam kurung tingkat IQ-nya yang di atas rata-rata. Kemudian selanjutnya, siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Kemudian juga diantaranya siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti jerah dan bermalas-malasan. Kemudian juga diantaranya siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Kemudian juga siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang terakhir, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku dalam kurung kurang tata krama dalam hubungan intersosial. Kemudian poin yang C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Pertama, sikap terhadap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Dan yang ketiga, konsentrasi belajar. Kemudian poin keempat, mengolah bahan belajar. Kemudian kelima, menyimpan perolehan hasil belajar. Kemudian yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Kemudian yang ketujuh, kemampuan berprestasi. Kemudian yang ke-8, rasa percaya diri siswa. Kemudian yang ke-9, intelijensi dan keberhasilan siswa belajar. Kemudian yang terakhir, kebiasaan belajar. Maka ini poin-poin yang berkaitan dengan jenis-jenis masalah belajar, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Bismillah, kami memohon izin untuk menyampaikan tentang penanganan masalah belajar. Yang pertama, guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Yakni di sini guru melakukan komunikasi, pendekatan, dan menyampaikan poin-poin nasihat sebagai motivasi kepada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan di dalam belajar. Yang kedua, penanganan masalah belajar yang kedua adalah perubahan strategi atau metode belajar sesuai dengan kondisi real siswa. Di sini kita selaku guru atau pengajar hendaklah memperhatikan strategi atau metodenya di dalam belajar, melihat kondisi-kondisi yang sedang dialami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, penanganan masalah belajar yang ketiga adalah penggunaan media belajar yang inovatif, yang mampu menarik perhatian dan motivasi siswa. Nah, di sini kita diberikan kemudahan dan dorongan untuk menggunakan media yang ada untuk sebagai sarana menjadi penyemangat para siswa di dalam belajar. Jikalau siswa mengalami permasalahan di dalam belajar, mungkin karena kejenuhan, bisa menjadi solusi insya Allah yang ketiga ini. Adapun yang keempat, penanganan masalah belajar yang keempat adalah peran orang tua dalam membimbing dan memotivasi anak. Nah, di sini orang tua juga memiliki peran yang sangat besar di dalam membimbing dan memotivasi anak agar semangat di dalam belajar dan tegar dan kuat menangani atau menghadapi masalah-masalah di dalam proses belajar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di sini adalah peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di sini masyarakat, lingkungan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap
masalah-masalah belajar bagi siswa bisa menjadi solusi ataupun sebaliknya. Nah, diharapkan masyarakat juga berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam proses belajar anak-anak kita. Baik, kemudian kita masuk dalam poin yang berikutnya, yakni pentingnya motivasi. Pentingnya motivasi bagi seorang siswa ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, ya, dicarikan solusi atau diberikan pemaparan tentang hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka di dalam belajar. Yang bisa diberikan diantaranya adalah mungkin memberikan angka-angka, ya, sebagai motivasi bagi anak-anak siswa atau siswa-siswa dalam belajar. Atau opsi yang berikutnya, yakni memberikan hadiah. Di dalam proses belajar kita berikan hadiah bagi anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki kemampuan di dalam belajarnya, atau memberikan hadiah bagi siapa saja yang mampu dan mau untuk semangat di dalam belajar. Kemudian berikutnya adanya menciptakan persaingan yang baik, yang sehat, adanya kompetisi di dalam belajar. Itu yang perlu juga kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan kesadaran di dalam pentingnya belajar, keutamaan belajar, manfaat belajar, keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar. Kemudian yang berikutnya juga bisa digunakan adalah memberikan ulangan, ya, memberikan ulangan agar mereka termotivasi, bersemangat untuk mengulang pelajaran, ya, berkonsentrasi untuk mengulang-ulang pelajaran, ya, menyiapkan diri untuk mendapatkan ilmu di dalam belajar. Tapi yang berikutnya juga bisa digunakan, yakni memberikan pujian, ya, memberikan pujian bagi siswa-siswa yang memiliki keterampilan atau semangat di dalam belajar. Kemudian yang berikutnya memberikan hukuman juga bisa dijadikan salah satu opsi jikalau ini dibutuhkan, yakni memberikan hukuman bagi siswa-siswa yang mungkin dengan hukuman akan membangkitkan semangat belajarnya, ya, begitu. Ataupun yang berikutnya juga menumbuhkan minat belajar. Nah, ini ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam memberikan motivasi belajar. Kemudian kita masuk dalam poin kesimpulan. Kesimpulannya, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid, ya, dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah belajar yang dimiliki siswa antara lain adalah siswa tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar tidak sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama, ya. Ataupun yang ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Jadi di sini ada 3 poin masalah belajar, ya. Yang pertama, tidak mampu mencapai tujuan belajar itu sendiri. Yang kedua, hasil belajar tidak sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam satu kelas. Atau yang ketiga, siswa mengalami keterlambatan akademik atau yang lain-lainnya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, ya, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, ini juga harus kita perhatikan sebagai tenaga pendidik atau guru. Adapun cara penanganannya adalah seperti melakukan motivasi kepada siswa, melakukan perubahan strategi model belajar, menggunakan media belajar yang inovatif, ya. Ini salah satu atau beberapa hal yang bisa dijadikan solusi di dalam proses belajar. Ada beberapa cara untuk memotivasi siswa seperti memberikan nilai, memberikan hadiah, memberikan pengulangan pembelajaran, atau juga memberikan beberapa ujian atau pertanyaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.